Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, sebelumnya saya di sini akan membahas mengenai bagaimana Karbala itu sendiri. Apakah Karbala perlu diperingati atau tidak? Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuri Fuadi. Di sini saya akan membahas bagaimana Karbala itu tidak perlu diperingati karena berbeda dengan peringatan haul ataupun tahlilan yang lainnya. Yang pertama, saya akan mengawali pembahasan mengapa Karbala tidak penting untuk diperingati adalah dengan memberikan stimulus beberapa pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama adalah mengapa harus memperingati kesedihan, sedangkan kita tahu bahwa tanggal 10 Muharram itu banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang juga bisa kita peringati secara bersama-sama dan menjadi semangat untuk kita selaku umat muslim. Mengapa harus memperingati kesedihan? Pertanyaan pertama itu. Pertanyaan kedua adalah mengapa harus Sayyidina Husain? Apakah karena tragedi yang terjadi di Karbala? Apakah karena terjadi pembunuhan terhadap Sayyidina Husain? Bukankah beberapa Khulafaur Rasyidin juga itu terjadi ataupun meninggal karena ada tragedi pembunuhan? Dan mengapa tidak mereka yang dijadikan hari untuk kita peringati? Itu pertanyaan kedua. Yang pertanyaan ketiga adalah apakah Rasul juga tidak tahu mengenai peringatan ataupun mengenai akan datangnya kejadian di mana Sayyidina Husain akan terbunuh? Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang keempat adalah adakah Ahlu Bait yang pertama, orang terdekat Sayyidina Husain, yang juga memperingati hari Karbala? Mari kita bahas satu persatu. Karena memang kita tahu bahwa peringatan Karbala ini salah satunya dimaktubkan dalam kitab Hukbah min At-Tarikh, karyanya Syekh Dr. Utsman Ibn Muhammad Al-Khamis At-Tamimi, di mana di dalamnya menceritakan bagaimana dibalik kisah terbunuhnya Sayyidina Husain. Lantas seperti apa? Empat pertanyaan tadi. Yang pertama adalah kita tahu bahwa tanggal 10 Muharram terjadi peringatan Karbala, ataupun ada beberapa golongan yang memperingati Karbala. Tapi tahu nggak? Di sisi lain, di hari yang sama, di tanggal yang sama dengan tahun yang berbeda, yaitu 10 Muharram, di situ juga terjadi yang namanya kejadian luar biasa. Lantas ketika kita membandingkan antara memperingati kesedihan dan memperingati kebahagiaan, mana yang kita pilih? Maka kita pilih memperingati kebahagiaan. Karena kita tahu bahwa ad-din mabniun al-masalih fi jalbiha wad darairil mafasid. Lantas apa saja peringatan kebahagiaan, peringatan luar biasa yang bisa kita peringati tanpa kita memperingati hari Karbala yang identik dengan menyakiti diri sendiri, identik dengan melukai diri pribadi? Yang pertama adalah ada yang namanya kejadian
saat Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya, dan disitulah Allah Subhanahu wa taala menerima tobat Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua adalah pada tanggal yang sama 10 Muharram berlabuhnya kapal Nabi Nuh di Bukit Juhdi dengan selamat. Setelah dunia dilanda banjir, yang kita tahu banjirnya sangat tinggi dan menghanyutkan dan membinasakan, memporak-porandakan dunia pada saat itu. Dan kapal Nabi Nuh menyelamatkan Nabi Nuh dan kaum-kaum yang mengikutinya. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Yang ketiga adalah selamatnya Nabi Ibrahim. Kita tahu bahwa cerita Nabi Ibrahim ketika disiksa oleh Namrud, ingin dibakar oleh Namrud, tetapi Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Muharram menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari panasnya api yang membakar Nabi Ibrahim. Itu juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Yang selanjutnya, yang keempat adalah ketika Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara Mesir karena terkena fitnah. Itu pun terjadi pada hari yang sama, tanggal yang sama, yaitu 10 Muharram. Yang kelima adalah ketika Nabi Yunus alaihissalam selamat dan keluar dari perut ikan hiu. Itu pun terjadi pada saat tanggal 10 Muharram. Dan terakhir adalah Nabi Ayub alaihissalam yang disembuhkan dari penyakitnya yang menjikan dan penyakit yang begitu lama yang diderita oleh Nabi Ayub alaihissalam, dan itu disembuhkan dan alhamdulillah sembuh pada tanggal yang sama 10 Muharram. Bahkan tadi yang terakhir adalah ketika Nabi Musa alaihissalam terbebas dari kejaran Fir'aun dan di Laut Merah. Itu pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang kita bisa peringati dan kita bisa ambil istifadahnya, daripada kita hanya memperingati peringatan Karbala yang identik dengan menyakiti badan, dan itu tidak sesuai dengan fitrah manusia. Lalu, adakah Ahlul Bait? Pertanyaan kedua tadi yang di awal saya sampaikan, adakah Ahlul Bait yang juga memperingati Ahlul Bait di awal-awal yang dekat dengan Sayyidina Husain yang juga memperingati hari Karbala? Bahkan kita tahu bahwa Ali Zainal Abidin, anak dari Sayyidina Husain, pun tidak melakukan peringatan Karbala. Justru Ali Zainal Abidin, anak Sayyidina Husain, mengambil sikap politiknya seperti halnya pamannya, yaitu Sayyidina Hasan. Artinya di situ anaknya sendiri mengakui kekuasaan Muawiyah. Sikap yang diambil oleh Ali Zainal Abidin pada saat itu. Lantas, apakah kita pantas untuk memperingati hari Karbala sedangkan keluarga terdekat sendiri pun tidak memperingati hari Karbala? Dan hari Karbala lagi-lagi saya identikan dengan menyakiti diri pribadi, menyakiti diri sendiri, dan itu keluar dari fitrah manusia. Dan yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan mengenai apakah Rasul tidak tahu dengan akan datang waktu di mana cucu kesayangannya Sayyidina Husain akan terbunuh. Rasul tahu. Dalam satu riwayat ketika Nabi memberi satu kepal tanah kepada satu sahabat, beliau berkata, kalaulah tanah ini berubah menjadi merah, berarti cucu saya Husain bakal mati dibunuh. Bahkan riwayat lain yang mengatakan bahwa saya mencium bau surga di mana cucuku nanti terbunuh di situ. Artinya apa? Rasul tahu
akan datangnya waktu di mana cucu kesayangannya yang sering beliau gendong kemana-mana itu akan meninggal, dan meninggalnya adalah dengan peristiwa pembunuhan. Artinya ini seperti tanpa mengkerdilkan kejadian pembunuhan tersebut, Rasul pun tahu, dan para sahabat khususnya Khulafaur Rasyidin, beberapa Khulafaur Rasyidin pun sama kejadiannya, kematiannya adalah dengan datangnya peristiwa pembunuhan. Artinya pertanyaan awal, mengapa tidak Khulafaur Rasyidin peringatan kematian Umar ataupun Utsman yang juga terbunuh, yang juga peristiwa kematiannya adalah melalui pembunuhan, atau mungkin kematian Nabi Muhammad SAW. Itu pertanyaan. Artinya Rasul tahu dengan peristiwa tersebut. Lantas tadi juga ada mengenai di mana 10 Muharram seorang muslimin justru oleh Rasulullah SAW dianjurkan untuk puasa. Sebagaimana Abu Musa Asy'ari mengatakan, "Kana yaumu Asyura yaumun tu'addimuhu al-yahud wa tattakhiduhu 'aidan." Faqala Rasulullah SAW, "Sumu antum." Puasalah. Artinya daripada kita memperingati hari Karbala itu dengan kesedihan, 10 Muharram dengan kesedihan, lebih baik kita melakukan ibadah-ibadah lain, ibadah-ibadah yang bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, bahkan untuk orang lain pun bisa menjadi kemanfaatan. Tidak menyakiti diri sendiri, bahkan berikan kemanfaatan untuk diri sendiri. Karena agama lagi-lagi tadi dikatakan bahwa agama adalah ad-din mabniun 'alal masalih fi jalbiha wa dara'iril mafasid. Dan yang terakhir adalah mengapa saya menolak peringatan Karbala adalah karena Karbala identik dengan peringatan memeratapi. Sedangkan kita tahu bahwa meratapi dalam konteks ini Rasulullah sudah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, "Laisa minna man latama al-khududa wa syaqqal jayuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukanlah bagian dari umatku yang menampari pipi ketika ditimpa kematian, merobek-robek baju dan meratapi mayat sebagaimana ratapannya orang-orang jahiliyah. Hadis riwayat muttafaq alaih. Artinya ini menandakan bahwa Islam tidak mengajarkan bagaimana seorang muslim itu meratapi kesedihan kematian muslim lainnya. Begitupun mungkin Sayyidina Husain. Ya, kita akui bahwa Sayyidina Husain meninggal dengan adanya tragedi Karbala. Tapi apakah pantas untuk kita memperingati hari Karbala dengan melakukan kesedihan, dengan melakukan menyakiti diri sendiri? Apakah pantas dengan melakukan hal itu? Tentu kawan-kawan bisa menjawab sendiri. Dan kita tahu bahwa dalam kitab Lubabul Hadis bab 39, Imam As-Suyuti menuliskan hadis-hadis tentang larangan meratapi orang meninggal. Nah, sekian dari pertanyaan-pertanyaan awal, dan juga sudah saya beberkan satu persatu yang menegaskan bahwa saya menolak untuk memperingati hari Karbala karena di dalamnya identik dengan menyakiti diri sendiri. Walaupun kita tahu bahwa di hari Karbala bukan hanya ritual itu saja, ada beberapa ritual-ritual lain. Tapi ketika ada satu ritual yang memang janggal, yang tidak sesuai dengan fitrah manusia, itu perlu dipertanyakan. Terima kasih, mohon maaf jikalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.